Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan Panitia Penyelenggara LDBI 2022 yang saya hormati, serta teman-teman peserta LDBI 2022 yang saya banggakan. Sebelum memulai perdebatan pada siang kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alia Rahmah dan saya merupakan representatif dari SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pembicara dari tim oposisi menyatakan menolak atas mosi yang sudah disampaikan terkait Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Minat atau ketertarikan terhadap suatu hal bisa dimiliki seorang anak. Hanya saja, dalam keseharian ada pula orang tua yang cenderung memaksakan kehendaknya agar si anak suka pada bidang tertentu. Menanggapi hal ini, kondisi itu bisa terjadi karena sebenarnya si orang tua yang tertarik pada bidang tersebut dan kebetulan di masa kecilnya orang tua tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mengasah minatnya itu. Mungkin saja saat orang tua melihat anaknya sedikit menyukai seni, orang tua bisa saja salah mengobservasi bakat anaknya. Bisa saja ada bakat lain yang tersembunyi yang tidak terlihat oleh orang tuanya. Selain selalu ketergantungan pada orang tua, anak yang dipaksa meminati suatu bidang juga bisa tidak terbuka dengan orang tuanya. Sebab ketika ia ingin mengutarakan sesuatu, anak sudah takut salah. Tak hanya itu, karena cenderung disetir oleh orang tuanya, kreativitas anak juga bisa terganggu. Sebab ketika anak hendak mencoba sesuatu hal yang baru, hal itu urung ia lakukan. Lebih jauh lagi, rasa keberhargaan diri anak juga terpengaruh ketika anak tidak melakukan sesuatu yang dimaui oleh orang tuanya. Anak bisa saja merasa bersalah. Orang tua memiliki kewajiban mengarahkan anaknya, namun tidak lupa juga anak memiliki haknya masing-masing. Orang tua seharusnya mengarahkan anak-anaknya tidak hanya terfokus pada satu bidang, termasuk seni. Orang tua seharusnya mensupport anaknya sehingga anaknya memiliki potensinya masing-masing. Orang tua juga seharusnya membiarkan anak-anaknya untuk berekspresi bebas, mengeksplorasi hal-hal di luar dunianya sesuai dengan passionnya masing-masing. Tadi Anda sempat katakan bahwa jika anak-anak akan difokuskan pada bakat seninya seperti kursus, biola, piano, dan lain sebagainya. Namun menurut saya, jika anak difokuskan hanya dalam satu bidang saja, contohnya seni, anak tidak akan mengenal bidang-bidang lain yang seharusnya ia ketahui, dan anak tidak bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi. Dan yang kedua, menurut Anda, mendorong anak untuk mengikuti perlombaan seni dalam rangka meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan koneksi untuk pekerjaan yang berkaitan dengan bidang seni. Memang, mengikuti lomba bisa meningkatkan kemampuan dan menumbuhkan koneksi untuk pekerjaan yang berkaitan dengan bidang seni. Namun, di sini saya tidak setuju jika si anak mengikuti lomba tersebut tidak dengan kemauan dan inisiatifnya diri sendiri, si anak akan merasa terbebani dan tidak akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti lomba tersebut. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyebutkan apa saja dasar-dasar hak anak, yaitu yang pertama adalah hak hidup, yang kedua hak tumbuh dan berkembang. Anak itu harus berkembang dengan sesuai fitrahnya masing-masing. Yang ketiga, hak untuk dilindungi baik dari tindak kekerasan maupun eksploitasi. Yang keempat, hak untuk partisipasi. Apakah Anda pernah mendengar tentang hyperparenting? Hyperparenting adalah sebuah penerapan pola asuh orang tua memiliki tujuan agar anak bisa memiliki pencapaian terbaiknya. Namun, secara psikologis, hyperparenting berdampak buruk bagi tumbuh kembang bagi tumbuh kembang psikis anak. Tidak memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat dan menentukan pilihannya merupakan salah satu ciri dari hyperparenting. Di antaranya, dampak buruk dari hyperparenting adalah 1. Kurangnya percaya diri, yang kedua, kurang mandiri, yang ketiga, mudah menjerah, yang keempat, mudah cemas, yang kelima, takut menghadapi dunia luar, yang keenam, komunikasi buruk, yang keempat, rentan depresi, yang terakhir adalah sulit mengambil keputusan.
Saya memberi contoh dalam hal sulit mengambil keputusan. Misalnya saja ketika anak akan memasuki SMA, beliau dipilihkan oleh dua pilihan, yang pertama MIPA dan yang kedua IPS. Bisa saja anak tersebut tidak akan lagi percaya diri dalam mengambil keputusan tersebut. Untuk itu, kita tidak bisa memaksa anak-anak dan tidak bisa memaksa anak-anak. Kewajiban orang tuanya, seharusnya orang tua tidak mewajibkan, melainkan mensupport anaknya untuk berada di passionnya masing-masing. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.